Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dari Tuhan. Pada hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya berharap setiap hari firman Tuhan yang kita dengarkan selalu membawa perubahan yang baik bagi hidup kita masing-masing. Iman kita semakin bertumbuh. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam firman Tuhan yang barusan kita dengar dikatakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Jangan gelisah hatimu. Dalam permenungan saya, mungkin saat ini kita sedang mengalami kegelisahan atau ketakutan atau apapun situasi yang kadang membuat kita menjadi bimbang dalam kehidupan kita. Tetapi kembali hari ini Tuhan mengingatkan kita, Tuhan meneguhkan iman kita, bahwa jangan takut, percayalah kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Kita diajak untuk senantiasa percaya bahwa apapun situasi hidup kita, apapun pergumulan kita harus percaya kepada Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dia adalah jalan untuk sampai kepada Bapa. Dia adalah jalan kebenaran yang menuntun Anda dan saya untuk masuk ke dalam kebahagiaan di surga. Maka mari kita berjuang untuk mengikuti Dia sebagai jalan kebenaran dan hidup. Karena barang siapa datang kepada Bapa harus melalui Yesus. Kita percaya Bapak Ibu, bahwa kita yang beriman kepadanya akan dituntun untuk sampai kepada kehidupan abadi di surga. Siapa yang percaya kepadanya akan mendapat tempat yang telah disediakannya. Sabda Yesus ini memberikan jaminan kepada Anda dan saya, memberikan kepastian bagi kita akan hidup yang kekal. Jalan menuju rumah Bapa hanya bisa diketahui orang yang berasal dari sana. Yesus berasal dari Bapa. Yesus datang dari Bapa. Dan Yesus tahu di mana Bapa berada. Yesus tahu jalan menuju ke rumah Bapa. Maka ikutilah Dia. Ikutilah Dia selalu dalam kehidupan kita. Karena Dia tahu jalan menuju ke sana. Dan kita akan sampai pada keselamatan itu. Kita akan terus ditawarkan pada tawaran-tawaran duniawi. Oh, jalan ke sini enak, jalan ke situ lebih nikmat, jalan ke sana banyak tawaran yang lebih enak lagi.
Tapi ingat, jangan pernah lupa, di balik setiap ketakutanmu, di balik setiap persoalanmu, di balik setiap kesibukanmu, hanya satu jalan kebenaran dan hidup, dan Dia adalah Tuhan Yesus. Maka jangan pernah lupa untuk datang kepada Dia sebagai jalan kebenaran dan kehidupan itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Thomas kemudian bertanya karena ia tidak tahu jalan ke rumah Bapa. Pertanyaan Thomas memancing Yesus untuk menyatakan dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui Dia orang sampai ke rumah Bapa. Nah, kita sekarang sudah tahu jalan ke sana. Kita tidak perlu bertanya-tanya lagi, karena kita percaya akan Yesus, bahwa melalui Yesus satu saat kita akan dibawanya kepada rumah Bapa yang maha tinggi itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi, mari jangan pernah takut. Kadang persoalan-persoalan membuat kita takut. Kadang pergumulan sakit penyakit membuat kita takut. Tapi kita harus terus datang kepada Dia. Karena Dia adalah jalan keselamatan. Sejak Yesus datang dari surga, Dia selalu membawa harapan, membawa keselamatan bagi kita semua. Dan Dia akan terus melakukan itu. Maka Dia berkata tadi, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Dan ketika aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang membawa kalian. Supaya di mana aku berada, kalian pun berada. Sungguh luar biasa. Tuhan menghendaki agar di mana Dia berada, kita selalu ada bersama-sama dengan Dia. Pertanyaannya, maukah kita selalu ada bersama dengan Tuhan? Tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita mau, kita sampai pada kehidupan abadi di surga. Karena Dia sekali lagi adalah jalan keselamatan itu sendiri. Dia datang dari Bapa. Dia tahu jalan ke sana. Maka Dia menyediakan tempat bagi Anda dan saya agar kita bersatu dengan Dia. Maka jangan pernah lupa untuk datang kepada Dia sebagai sumber kehidupan kita, sebagai jalan kita menuju kebahagiaan di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diteguhkan oleh firman Tuhan, jangan pernah lupa untuk datang kepada Dia sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Saya sangat yakin Anda semua ingin kembali ke rumah Bapa. Kita tidak tahu jalan ke sana, tapi melalui Yesus, Dia adalah jalan kebenaran itu. Kita bisa sampai kepada Bapa kita di surga. Dengarkanlah ajarannya, dengarkanlah seruannya. Biar kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Biarlah kita boleh bersatu dengan Dia dan Bapa dalam kebahagiaan di surga. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap berkat-berkat-Mu, atas firman-Mu hari ini, bahwa Engkau adalah jalan kebenaran dan kehidupan kami. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Kalau selama hidup kami tidak mengikuti Engkau, kami hanya mengikuti keinginan-keinginan diri kami sendiri. Sadarkanlah kami selalu bahwa Engkau satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Semoga Tuhan dengan pertobatan-pertobatan yang kami lakukan, kami boleh bersama-sama dengan Engkau menikmati kebahagiaan di surga. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang sakit. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang jauh daripadamu. Agar mereka juga punya harapan. Hanya Engkaulah jalan satu-satunya, sumber kehidupan kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian orang-orang yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.